pagi semuanya, happy Sunday! Welcome back to House of Grace Sunday Service Online. It's so great to see all of you. Kita telah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Dan seperti biasanya kita merayakan Oktoberfest. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya, but God is still the same. He is a faithful God. He loves us so much. Can I invite everyone to pray with us before we start the service? Dear Heavenly Father, we're so grateful for your amazing love and grace to each one of us. As we prepare our hearts to worship you, Lord, we believe, God, that you are always with us, Lord. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship God together. Thank you, Father. Thank you, Father, that you are the perfect offering for each one of us. You are our Savior. Amen. Sama-sama kita nyanyikan lagi. The heavens stood still at Calvary's hill. You shed your blood as a ransom price. You took my place, my sin and disgrace. On the cross where you became the lamb that was slain. Now reason you reign. You are my King, your praises I sing. Your love has rescued me from the grave. I lift up your name, declaring it again. You are forever worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Oh, we worship you. The heavens stood still at Calvary's hill. You shed your blood as my ransom price. You took my place, my sin and disgrace. Upon the cross where you became the lamb that was slain. Now risen you reign. Now reason you reign. You alone. You are my King. Your praises I
worship you, Lord. Lord, we exalt your name, God. Your name is above all name, Lord Jesus. Just want to lift the name of Jesus. Thank you, Father. Sing together, church. I exalt thee. And I exalt thee. I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord. And I exalt thee. I exalt thee. And I exalt thee. Oh for thou, oh Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, oh God. And for thou, oh Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, oh God. Sing together, church. I exalt thee, and I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Sing, church. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. We exalt your name, Lord. I exalt thee. The beautiful name of Jesus. I exalt thee. Oh Lord. Hallelujah. We exalt your name, God. Bapa kami di surga ya Tuhan, kami ucap syukur kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan kasih-Mu yang begitu besar selalu kepada kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Kami memuliakan nama-Mu karena Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua, selamat siang. Jadi hari ini ya, pesan saya yang saya ingin sampaikan adalah mengenai korban bakaran dan korban sajian. Ini ada 5 korban ya di slide berikutnya. Itu di kitab Imamat. Itu namanya korban bakaran, korban sajian, korban syukur, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ya. Jadi itu ada 5 korban yang di kitab Imamat. Ya. Dan dimulai pertama dengan korban bakaran. Ya. Jadi ini sekarang kita masuk ke ayat-ayatnya.
Ya, apa yang Tuhan lakukan. Di Imamat 1 ayat 1 dikatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu, sapi itu dari kambing domba. Jadi, di sini, ya, Tuhan itu berada di dalam kemah pertemuan. Tuhan berada di dalam ruang Maha Kudus. Dan Israel itu berada di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang penderitaan, tempat perjuangan yang penuh penderitaan. Karena mengandalkan diri sendiri, Israel ke situ. Tapi meskipun di situ, tetap ada harapan. Karena Tuhan yang di tempat yang ruang Maha Kudus, itu bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang berbicara kepada orang Israel yang berada di padang gurun. Dan kata Tuhan adalah, berbicara adalah katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Artinya, jikalau engkau yang di padang gurun, butuh Tuhan, dengarkan firman ini. Karena ada harapan, meskipun kau di padang gurun. Meskipun manusia berada di padang gurun, dan butuh pertolongan, karena di padang gurun banyak penderitaan dan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, Tuhan berkata, apabila engkau seperti itu, ya, dan kau ingin butuh pertolongan Tuhan, ada harapan. Ya, dan dengarkan firman ini. Karena Tuhan berkata, kau bisa datang ke Tuhan melalui persembahanmu. Ya, melalui persembahan yang Tuhan katakan di Imamat. Oke? Ya. Nah, apa yang Tuhan katakan berikutnya? Di slide berikutnya. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah mempersembahkan seorang jantan yang tidak bercela. Jadi Tuhan berkata, jikalau engkau di padang gurun dan kau butuh pertolongan Tuhan, jalannya itu adalah melalui korban bakaran. Dan korban bakaran itu haruslah satu, tidak bercela. Ya, korban bakaran itu tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Ya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ya. Jadi korban bakaran itu, orang Israel di padang gurun, atau siapapun juga orang ini padang gurun yang ingin masuk ke ruang Maha Kudus, itu tidak bisa bergantung pada diri sendiri. Dia hanya bisa bergantung pada korban bakaran tadi. Dan korban bakaran itu harus tidak bercela. Sempurna. Ya. Jadi itu jelas bukan dari diri kita sendiri, karena manusia tidak bisa membuat sesuatu yang sempurna. Ya, kemudian di slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya. Itu dikatakan bahwa korban bakaran tadi itu adalah harus diurapi atau ditumpang tangan atau harus diurapi. Jadi tidak hanya tidak bercela, tetapi memang harus diurapi atau memegang atau mendapatkan panggilan atau misi dari Tuhan. Ya, harus diurapi. Itu yang berikutnya yang kedua. Korban bakaran tersebut adalah demikian. Ya, yang ketiga, yang Tuhan katakan, bagi orang di padang gurun yang ingin masuk ke ruang Maha Kudus atau diberkati oleh Tuhan, adalah hal yang berikutnya adalah di slide berikutnya, ya, di slide berikutnya dikatakan, ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan. Kenapa? Karena korban bakaran itu yang bisa membuka pintu, atau yang bisa membuka pintu sehingga orang yang di padang gurun itu bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Korban bakaran tersebut adalah pintunya yang bisa membuka pintu. Jadi kunci atas pintu tersebut. Ya, itu yang dikatakan. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, di slide 8 ya berikutnya. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Jadi korban itu harus dibakar. Tapi isi perutnya dan betisnya harus dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar.
Makanya disebut korban bakaran. Oleh imam di atas meja sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi korban bakaran itu semuanya harus dibakar. Ya harus mati. Korban itu harus mati. Harus korban sampai mati. Ya, potongan-potongan kepala, lemak, semua daging, lemak, isi perut, betis, semua harus dibakar. Jadi korban itu harus mati. Ya. Itu yang jadi untuk jalan untuk diberkati oleh Tuhan bagi mereka yang di padang gurun untuk bisa mendapat berkat dari ruang Maha Kudus adalah seperti tadi ya, harus bergantung sama korban bakaran, dan korban bakaran tersebut harus tidak bercela, korban bakaran tersebut harus diurapi, dan korban bakaran tersebut akan menjadi kunci untuk masuk ke pintu ruang Maha Kudus, dan korban bakaran tersebut harus mengorbankan dirinya sampai mati. Dibakar. Itu ya. Itu yang Tuhan berkata. Semuanya mengacu ke korban bakaran, tidak mengacu kepada pribadi yang membutuhkan di padang gurun. Semuanya Tuhan jelaskan, semuanya korban bakaran secara detail, tidak dijelaskan mengenai orang Israel yang di padang gurun. Ya. Orang Israel hanya menerima. Semuanya dari korban bakaran. Ya, itulah bagi orang yang di padang gurun. Ada harapan, tapi bukan melalui dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan korban bakaran. Ya. Kemudian di slide berikutnya saya lari ke Imamat 7 ya. Ya, imam yang mempersembahkan korban bakaran seorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang disembahkannya itu. Jadi, setelah korban bakaran itu mati dan dibakar, ada satu hal. Kulit dari korban bakaran tersebut itu menjadi milik manusia yang memberikan korban. Ya, yang menerima korban tersebut atau yang mengandalkan korban itu untuk datang ke Tuhan. Jadi kulit korban itu ya akan menjadi milik yang bergantung pada Tuhan dengan korban bakaran tersebut. Korban bakaran itu memberikan kulitnya. Kulitnya. Kita lihat ya, tubuh kita semua dari atas dia pun rambut semua ini ada kulit. Jadi kulit itu adalah yang menutupi kita dari atas sampai bawah. Dari kepala, sampai badan, sampai kaki, sampai dimanapun juga kamu ditutup dengan kulit. Jadi kalau kulit itu kudus, kau ditutupi oleh kekudusan kulit itu. Ngerti nggak maksudnya? Itulah korban bakaran. Jadi korban bakaran itu yang terakhir, setelah dia mati, setelah dia dibakar, dia memberikan kulitnya yang kudus, karena dia tidak bercela, kepada manusia yang membutuhkannya. Ya, itu di Imamat ya. Nah, sekarang kita lihat di Perjanjian Baru. Ya, di Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia-nya pakai kata besar, menyalibkan Kristus, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Dan ini juga seperti dinubuatkan di Mazmur 22 ayat 18, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi kulit itu adalah pakaian Kristus. Itu setelah Kristus mati, kulit itu dibagikan kepada yang mau menerimanya. Ya. Dan kita yang menerima itu, menerima hasil dari korban bakaran itu. Ya. Yang menerima kulit dari korban bakaran tersebut. Menerima korban bakaran itu, dan korban bakaran itu memberikan kulitnya. Itu seakan-akan kita diperbarui. Kulit kita ganti. Menjadi bukan kulit kita yang manusia yang lama, tapi menjadi kulit dari Kristus yang kudus. Jadi seperti kulit kita daging, tulang kita semua, pikiran kita berada di bawah, otak kita berada di bawah, di dalam kulit, kita juga berada di dalam kulit Kristus yang kudus. Makanya itu dengan korban bakaran ini, Kristus menjadi korban bakaran ini, kita tuh berada di dalam Dia. Karena kulitnya itu adalah Kristus. Kita berada di dalam Dia, dan kita berada di dalam kekudusan Dia. Dan orang yang melihat kita tidak lagi melihat tulang atau apa-apa, karena yang dilihat cuma kulit. Dan yang dilihat adalah kulit Kristus. Jadi Tuhan, itu Kristus, itu menutupi kita dari ujung ke ujung. Kekudusannya itu menutupi kita semua, sehingga kita 100% menjadi kudus. Melalui korban bakaran, melalui kulit dari korban bakaran, melalui
pakaian dari Kristus. Kita ditutupi. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, yang pertama adalah untuk manusia yang di padang gurun yang butuh pertolongan Tuhan yang berada di ruang Maha Kudus, yang Tuhan berikan adalah korban bakaran. Dan korban bakaran itu memberikan kulitnya, ya, sehingga kita menjadi kudus, ya. Kita menjadi kudus dan kita tuh bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Karena di ruang Maha Kudus hanya yang kudus yang bisa masuk. Makanya dibilang korban bakaran itu adalah pintu. Ya, diberikan kepada di pintu kemah pertemuan. Kita dapat dulu kulitnya, baru kita bisa masuk. Dan masuknya siapa? Bersama dengan kulit tadi. Masuknya bersama dengan Kristus. Kita berada di dalam Dia. Ya. Jadi korban bakaran itu yang pertama itu adalah korban persembahan yang pertama. Dan semua korban persembahan yang lain, yang kedua, ketiga, dan keempat, yaitu korban sajian, ya, korban sajian, korban syukur, korban penghapus dosa, korban penebus salah, itu belakangan. Dan korban bakaran itu yang di depan. Jadi kalau Israel ya memberikan korban sajian atau korban, itu selalu korban bakaran duluan, baru di atasnya ditaruh korban sajian. Korban bakaran kemudian ditaruh korban syukur. Korban bakaran kemudian ditaruh korban penghapus salah. Di dasarnya itu selalu korban bakaran. Dan itulah dasar dari kita. Ya. Dasar dari kita. Jadi korban bakaran itu selalu dasar. Dan itulah dasar dari yang Tuhan berikan kepada orang kita yang dulu kita berada di padang gurun, ataupun mungkin sebagian masih di padang gurun, nggak apa-apa, tapi Tuhan tuh memberikan kasihnya melalui korban bakaran, melalui Kristus. Ya, jadi saat berikutnya, jadi Kristus itu adalah korban bakaran bagi kita. Jadi hidup baru kita, korban yang lain itu didasarkan pada ini, didasarkan pada pemulihannya yang pertama. Yaitu kulitnya Kristus itu menutupi kita, sehingga kita 100% berada di dalam Dia, sehingga 100% kita itu kudus, sehingga dan kita itu bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, itu yang Tuhan lakukan. Di Imamat itu sangat jelas, di Perjanjian Baru akan menjadi sangat jelas, itu seperti itu. Kemudian kita gimana? Kita hanya menerima. Jadi persembahan itu disebut persembahan tidak bercela. Kristus menjadi persembahan yang tidak bercela karena kita tidak mampu memberikan apapun yang tidak bercela. Tapi Kristus yang sudah memberikan pada kita. Jadi kita hanya percaya atau menerima. Pada waktu kita menerima itulah awal. Awal ya, bukan akhir ya. Itu awal dari hidupmu yang baru. Kau dikuduskan seperti kulit Kristus menutupimu 100%. Sehingga kau bisa masuk ke ruang, ke pintu. Pintu akan dibukakan di ruang pertemuan. Kemah, ruang Maha Kudus. Itu, sehingga kamu bisa masuk. Ya. Tapi sekarang, kamu masuk apa enggak? Jadi dengan korban bakaran, kau layak untuk masuk. Kau layak untuk diberkati, untuk pindah dari padang gurun ke ruang Maha Kudus. Kau layak, tapi kau mau enggak? Karena cuma bawa sampai pintu. Karena Tuhan tidak akan paksa kau masuk ke ruang Maha Kudus. Ngerti nggak? Korban bakaran itu membawa kita ke pintu. Mau nggak masuk ke dalam? Terserah kamu. Ngerti nggak? Kau layak, kau berhak. Mau nggak ke dalam? Tergantung. Banyak orang Kristen berhenti di situ. Di kemah pertemuan. You tahu nggak? Jadi kalau mungkin Maria dulu pernah ceritain ya, ruang Maha Kudus, ruang kudus, ada pintu ya di situ. Kemudian pelataran, kemudian padang gurun. Orang banyak berhenti di di pintu. Artinya dia terima Kristus. Dia sudah kudus. Tapi dia tidak masuk ke ruang Maha Kudus. Dia tetap berada di pelataran yang adalah agamawi. Karena di pelataran adalah menyucikan diri dengan kekuatan sendiri. Itu banyak orang Kristen. Banyak sekali. Itu seperti itu. Jangan ya, kalau kamu mau diberkati, nggak masuk ke ruang Maha Kudus. Ngerti nggak? Itulah. Jadi korban bakaran tadi menguduskan kita. 100% kau layak untuk masuk. Tapi sekarang tergantung kamu mau masuk atau enggak. Yang bergantung pada kasih Kristus akan masuk. Itu adalah korban-korban yang lain.
Tapi yang tidak bergantung sama kasih Kristus tetap di luar, tetap selamat. Karena kau sudah dikuduskan, tapi kau nggak dapat berkat dari Roh Maha Kudus. Dari segi berkat kerajaan surga. Kebanyakan orang Kristen berada di situ, makanya doanya nggak dijawab. Ya, nah kita hanya perlu percaya, kita udah siap. Jadi dimulai. Nah, sekarang berikutnya adalah korban sajian. Ya, baru korban sajian. Setelah korban bakaran. Kalau nggak ngerti korban bakaran, nggak usah ke korban sajian. Kalau nggak ngerti menerima kekudusan dari Kristus, nggak ada bicara ke korban sajian. Tapi setelah korban bakaran, setelah menerima kekudusan dari Kristus, kita bicara mengenai korban sajian. Itu yang kedua di imamat. Ya. Jadi di ayatnya dikatakan, apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Ini nggak ada darah. Semuanya tepung, minyak, kemenyan. Itu hasil produk agraris. Jadi, ya, korban sajian itu adalah hasil produk tanah perjanjian. Hasil produk tanah. Karena di dasar korban bakaran sudah. Jadi itu korban sajian di atasnya. Jadi berkat dari tanah perjanjian. Itulah yang hasilnya itu adalah wujud dari korban sajian. Tepung, minyak, kemenyan. Jadi korban sajian adalah pengakuan kita atas berkat Tuhan melalui tanah perjanjian. Karena di padang gurun susah ya nanam tepung, nanam tumbuhan, kemenyan dan seterusnya itu kan dari pohon. Ya, minyak dari pohon kalau kita tahu minyak ya, untuk olive ya, itu pohonnya tuh mesti tua banget. Kalau nggak hasil loh. Gitu loh. Jadi itu mesti tanah perjanjian. Ya. Kalau di padang gurun susah ketemunya. Gitu, ya. Jadi korban sajian adalah wujud dari hasil tanah perjanjian. Oke? Dan kita lihat ya di Yosua. Ya. Yosua 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi pada dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Jadi, you nggak bisa dapat berkat mana dan dapat tanah perjanjian. Mana adalah berkat Tuhan untuk mereka yang berada di padang gurun. Ya, berkat dari tanah perjanjian adalah berkat dari tanah perjanjian bagi mereka yang tidak di padang gurun. Jadi pilihannya cuma dua. Kau di padang gurun, kau dapat mana? Dikasih Tuhan, tapi dapatnya mana? Tiap hari dapat. Tapi pas-pasan. Atau kau di tanah perjanjian. Berkatnya beda. Ngerti nggak? Berkat tanah perjanjian tidak akan diberikan kepada mereka yang di padang gurun. Berkat tanah perjanjian tidak akan diberikan kepada mereka yang masih agamawi. Nggak ada pilihan. Hanya dapat mana? Yang di padang gurun. Nggak dapat berkat tanah perjanjian. Pada waktu pindah ke tanah perjanjian, mana berhenti? Ya, ngerti? Eranya berubah, ciptaan baru, kau berada di sini. Kau yang mau berada di tanah perjanjian. Kebanyakan orang masih di pelataran, masih di luar. Biarpun dipercaya. Makanya mereka tidak dapat berkatnya tanah perjanjian. Tidak dapat berkat itu. Ya, karena tapi berkat itu lebih bagus dari mana? Mananya berhenti, bukan mana dari Tuhan itu kurang sempurna. Tapi itu untuk yang di padang gurun. Tapi yang untuk tanah perjanjian itu jauh lebih bagus. Mana itu cuma satu jenis. Di tanah perjanjian kau dapat berkat segala macam. Di segala tanah, segala pohon, segala biak itu, segala macam. Ya, di padang gurun nggak bisa makan steak. Bistik nggak bisa. Ya, tanah perjanjian bisa. Oke? Ya. Ya, oke. Terus lihat di slide berikutnya. Ya, slide berikutnya saya tulis apa nih? Meskipun bangsa Israel telah memilih jalan yang mengutamakan diri sendiri dan yang membawa mereka ke padang gurun, Tuhan masih mengisi Israel dengan memberikan mana. Ya, mana adalah wujud kasih juga ya. Dan tapi rencana Tuhan tidak pernah membawa Israel ke padang gurun. Israel yang tidak percaya itu yang lari ke padang gurun. Ya, karena mereka tidak percaya pada kasih Tuhan untuk yang akan bawa mereka ke tanah perjanjian waktu mendapat laporan dari 10 mata-mata.
Rencana Tuhan adalah membawa Israel ke tanah perjanjian. Rencana Tuhan itu bukan membawa kita sekarang di padang gurun. Sebagian dari kita ini di padang gurun. Saya bukan ngarepin kita di padang gurun, bukan. Tapi bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah kita itu di tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian itu kamu dikelilingin oleh tanah perjanjian. Kamu dikelilingin oleh semua berkat. Itu begitu. Kalau di padang gurun, kau dikelilingi oleh musuh. Alam menjadi musuhmu. Kau dikelilingi oleh kekeringan dan berat. Kalau di tanah perjanjian, kau dikelilingi oleh potensi untuk memberkati kamu semua. Beda ya. Kalau di padang gurun, kau dikelilingi oleh hal-hal yang bisa membuat kau jatuh. Tapi kalau di tanah perjanjian, kau dikelilingi oleh hal-hal yang bisa memberkatimu dan akan memberkatimu. Ya, membawa Israel ke tanah perjanjian dan untuk Israel diberkati melalui tanah perjanjian. Ya, itu rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu di sini. Ya, slide berikutnya. Itulah wujud dari korban sajian. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya. Ya, ini bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Jadi, yang memberikan korban sajian itu langsung memberkati Harun dan anak-anaknya. Bukan hanya Harun, sama anak-anaknya juga. Jadi yang di dalam tanah perjanjian itu akan memberkati orang lain. Otomatis, mampu. Bukan hidup pas-pasan. Tapi akan mampu untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Itulah berkat di tanah perjanjian. Bukan di padang gurun ya. Oke. Terus berikutnya. Ya, ini lihat ya. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, harusnya itu dari tepung yang terbaik. Tepungnya terbaik. Berupa roti bundar yang tidak beragi. Nah, disebut tidak beragi ya. Yang diolah dengan minyak atau roti tipis yang tidak beragi. Ya, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahan merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggang, harusnya itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Jadi, sudah dikatakan, korban sajian yang dari Tuhan, tanah perjanjian dari Tuhan, tidak boleh beragi. Artinya tidak boleh dicampur oleh raginya orang Farisi. Tidak boleh dicampur oleh ajaran agamawi. Tidak boleh dicampur oleh satu titik pun ajaran manusia yang teologi, yang salah. Satu titik pun nggak boleh. Satu titik nggak boleh. Satu kata pun tidak boleh. Harus murni Bible. Harus murni dari Kristus. Ini korban sajian untuk di tanah perjanjian. Satu titik pun tidak boleh terkancu. Nah, raginya orang Farisi nggak boleh masuk. Ya, tidak boleh tercampur. Ini ya, tidak beragi, tidak beragi, tidak beragi. Diulangi ya, berapa kali. Ya, nggak selesai. Berikutnya di Imamat 2 ayat 11. Ya, suatu korban sajian yang kamu persembahkan janganlah diolah beragi. Sekali lagi diulangin. Udah berapa kali diulangin. Karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar suatu pun sebagai korban bagi Tuhan. Nangkap nggak? Yang mau dapat berkat dari tanah perjanjian, jangan kau terpengaruh oleh agamawi. Jangan kau merasa nggak enak sama orang lain. Sehingga kamu ikutin ajaran yang salah. Kalau kamu mau ke situ, kamu tidak dapat berkat tanah perjanjian. Pada saat itu. Karena itu Tuhan nggak paksa kok. Gitu. Jangan beragi. Ajaran agamawi tidak akan memperoleh berkat satu pun dari tanah perjanjian. Satu doa pun tidak dapat dari tanah perjanjian. Ya, gampang loh Tuhan. Mau nggak paksa kok. Ya, makanya saya bilang jangan main-main dengan masukin teologi buatan manusia. Jangan menghormati manusia. Jangan mengorbankan ajaran Kristus. Pilih Tuhanmu. PHD, manusia atau Kristus, pilih. Ya, berikutnya. Ya. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam panggan dan sekali panggan adalah bagi imam persembahkan. Tiap-tiap korban yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua Harun. Semuanya mendapat bagian. Jadi kau, pada waktu kau mendapat berkat dari tanah perjanjian, kau akan memberkati. Tanah perjanjian itu akan memberkati. Sekelilingmu akan memberkati. Dan kau, itu dikatakan semuanya mendapat bagian dari kau. Artinya sekelilingmu juga menjadi kau bisa berkati. Kau diberkati oleh tanah di sekelilingmu dan kau menjadi berkat bagi sekelilingmu. Luar biasa nggak tanah perjanjian? Berkatnya jangan. Tapi sekali lagi jangan campur sama agamawi ya.
Berkat hanya akan melimpah ke sekeliling kita. Semua, kata di Bible itu semua. Ya, itu kasihnya Tuhan seperti itu. Kebesaran Tuhan seperti itu. Dia kasih luar biasa semua. Tapi jangan dicampur sama orang yang lain. Kalau Tuhan adalah Tuhanmu, Kristus Tuhanmu, kau percaya kasih Tuhan, kau percaya kasih Tuhan. Kalau kau masih kecampur sama agama, kau belum untuk di tempat ini. Ya, lihat ya. Kemudian di Imamat 2 ayat 13. Jadi Tuhan itu begitu mudah ya. Dunia yang bikin kacau. Berkatnya itu luar biasa gampang sebetulnya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban saja haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Dan dari korban sajianmu serta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan dengan garam. Ini ada sekarang ada garam. Ya, garam itu apa? Garam itu kan antara lain kalau kamu gitu kan keringatmu tuh. Pan asin tuh ada garam. Tahu nggak apa? Tapi ini adalah garam perjanjian Allahmu. Artinya, kita semua itu diberikan talenta oleh Tuhan. Ya, talenta itu harus kau gunakan. Harus kau pakai. Ya. Tapi kalau kau pakai itu di padang gurun, kau akan gagal. Tapi talentamu, pada waktu kau berada di tanah perjanjian, talenta itu dari Tuhan ya, yang sudah diberikan dalammu. Makanya garam perjanjian Allahmu. Pada waktu kau berada di tanah perjanjian dan kau pakai talentamu, talentamu akan berproduksi dengan bagus. Talentamu menjadi berhasil. Di tanah padang gurun, talentamu tidak berhasil. Bukan talentanya yang salah. Posisimu di padang gurun yang salah. Tapi di tanah perjanjian, talentamu itu akan berhasil. Dan itu akan memberikan karakter kepada berkat tanah perjanjian. Sehingga tidak sama untuk tiap orang. Karena talentanya berbeda. Talentanya dari Tuhan. Tanah perjanjian dari Tuhan. Tanah perjanjiannya sama. Talentanya tidak. Seperti makanan tuh menjadi rasa gara-gara garam. Talenta dari Tuhan itu akan membuat karakter hidupmu beda dari orang lain. Tapi kau sama-sama diberkati. Dan talentamu akan berproduksi di tanah perjanjian. Kau akan berhasil. Dan itu menjadi indah. Dan Tuhan melihat itu dengan indah. Itu menjadi kebahagiaan dari korban sajian. Ya, akan menjadi produktif. Ingat, ini banyak orang nggak tahu. Di tanah perjanjian, hanya di tanah perjanjian, talentamu menjadi indah. Ya, slide berikutnya. Jadi tanah perjanjian adalah bukan, ya sekali lagi bukan, tempat di mana manusia memberalakan diri sendiri. Karena Israel masuk ke padang gurun. Itu karena dia berasa mengandalkan diri sendiri tidak bisa melawan orang Kanaan. Menandalkan 10 mata-mata. Jadi tanah perjanjian bukan. Tanah perjanjian hanya mereka yang percaya kepada Tuhan. Tempat Yosua, tempat Nun, yang berani Yosua dan Kaleb yang percaya pada kasih Tuhan untuk bisa membawa mereka ke tanah perjanjian. Ya, dan tanah perjanjian bukanlah tempat di mana ajaran agamawi itu bisa berkuasa. Bukan. Ya, itu di pelataran, bukan di Roh Kudus. Ya. Nah, tanah perjanjian slide berikutnya adalah tempat. Slide berikutnya, warisan kita. Jadi sebenarnya kita tuh yang Tuhan rencanakan adalah di sini, di mana kita dikelilingi oleh berkat. Agamawi itu bilang berkat itu susah banget, harus diklaim, harus harus teriak-teriak. Nggak gitu. Rencana Tuhan adalah kau di tanah perjanjian. Sekelilingmu, tanah Tuhan yang memberkatimu. Dan itu adalah perjanjian, janji Tuhan bagi kamu. Ya, tempat di mana talenta kita akan berproduktif dan bertumbuh. Dan kelihatannya kamu jadi pinter. Padahal bukan pintar, karena talentamu jadi berproduktif. Di mana kita dapat menabung hasilnya. Di padang gurun nggak bisa nabung. Mananya cuma satu hari. Tiap minggu habis. Ya, di tanah perjanjian kita dapat hidup dengan damai, di tempat yang sama, nggak usah merantau, putar-putar nggak karuan. Ya, itu tempat
Menyalahkan diri sendiri. Itu tempat agamawi. Muter-muter nggak karuan. Sampai mati mesti muter-muter. Sampai mati debat. Sampai mati cari ilmu. Nggak ketemu terus. Di sini nggak. Kau mendapatkan kasih Kristus, kau udah cukup kok. Cuma sesimpel itu. Dan di mana keluarga kita akan diberkati. Ya. Dan bertumbuh. Bukan hanya kau aja. Sekelilingmu. Termasuk keluargamu. Akan diberkati. Ya, angkat nggak? Kau akan diberkati di situ. Di tanah perjanjian. Itu beda. Bumi langit padang gurun dengan tanah perjanjian. Saya harapin semuanya ngerti karena semua gitu mudah. Hanya bergantung pada kasih Tuhan. Kau di tanah perjanjian. Kau berada di kerajaan surga. Ya, berikutnya. Saat berikutnya, tanah perjanjian adalah rencana dan berkat Tuhan untuk mereka yang mau menjadi anaknya. Untuk mau yang menjadi menerima kekudusan dari Kristus. Bukan kekudusan dari pendeta ya. Bukan tumpang tangan pendeta yang buat kau kudus ya. Tapi kulit Kristus yang buat kau kudus. Bukan teologi manusia ya yang buat kau kudus. Tapi pakaian Kristus yang buat kau kudus. Menjadi seperti Kristus. Itu namanya kau menjadi anak Tuhan. Tanah perjanjian milikmu. Ya. Jadi tanah perjanjian telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kerajaannya telah datang kepada kita di dalam Kristus. Pan doa Bapa kami toh. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tanah perjanjian adalah kerajaan surga. Kerajaan Allah telah datang kepada kita. Cuma nerima loh. Dimanapun kau berada. Karena kenapa? Yuk kira bumi ini milik siapa? Bumi ini adalah kerajaan Allah, ya tahu nggak? Tapi kalau kau di padang gurun, bumi ini akan kejam bagimu. Tapi kalau kau berada di kerajaan Allah, di tanah perjanjian, bumi ini akan memberkati. Dimanapun kau berada. Karena kau berada di dalam Kristus. Yang mempunyai bumi ini bersama dengan kau, menutupimu. Dimanapun ada, bumi ini memberkati. Seperti raja selalu diberkati oleh kerajaannya. Dan anak raja selalu diberkati oleh kerajaannya. Ya. Jadi saat berikutnya, kepada siapapun yang bergantung pada kasihnya, yang tidak bergantung pada ajaran agamawi, tidak beragi ya, tidak ada ragi sedikit pun ya, Kristus telah memberikan korban sajian. Kristus telah memberikan kerajaannya agar kita dikelilingi oleh berkatnya. Dimanapun juga kita berada. Ya. Jadi, di dalam kedua korban bakaran dan korban sajian, ya di slide berikutnya, di dalam korban bakaran dan korban sajian, Tuhan telah mengingatkan kita akan dua berkatnya. Kembali kayak yang saya pernah katakan, karena memang firman Tuhan itu nggak pernah berubah dari awal. Korban bakaran, dia memberikan kekudusannya, karena kita menjadi anaknya. Status kita yang kudus sebagai anak Tuhan, di korban bakaran. Di korban sajian, berkat dari kerajaan atau tanah perjanjian. Berkat dari kerajaan Allah atau tanah perjanjian. Dua itu. Seperti doa Bapa kami, toh. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kau sudah diberkati. Oleh seperti ini. Jadi semuanya itu melalui Kristus. Yang menjadi korban bakaran. Dan memberikan kepada kita korban sajian atau tanah perjanjian. Wujud dari kasih Tuhan. Kita yang dulu adalah di padang gurun. Nggak apa-apa. Sekarang nggak lagi di padang gurun. Bisa berada di ruang Maha Kudus, berada di dalam kerajaan surga yang memberkati kita. Jadi kita tidak lagi yang mendengarkan ini, yang menerima kasih Tuhan seperti ini, yang percaya kepada kasih Kristus, percaya pada Kristus, tidak lagi akan berada di padang gurun, yang memberhalakan kekuatan diri sendiri, dan tidak ataupun sibuk-sibuk nggak karuan di pelataran menyucikan diri sendiri, yang mengikuti agamawi.
Tapi kita akan berada di ruang Maha Kudus bersama Tuhan dan diberkati oleh seluruh kerajaannya. Itu yang Tuhan berikan kepada kita di dalam korban bakaran, korban sajian. Jadi kita lihat ya, rencana Tuhan tuh nggak pernah berubah. Alkitab ujung-ujung konsisten. Jangan masuk agamawi, kau akan menerima ini semua. Kau bergantung 1% sama kasih Kristus. Sesimpel itu. Kau nggak ngerti ayat pun nggak apa-apa. Korban bakaran, korban sajian, begitu orang nggak ngerti. Sampai hari ini pun pendeta-pendeta juga pada nggak ngerti kok. Nggak peduli. Yang penting kau percaya. Bukan kau pinter. Bukan teologi yang membawa kau membawa berkat. Bukan kepintarannya. Tapi engkau percaya menerima kasih Tuhan semurni mungkin. Itu yang memberkatimu. Dan kau pasti diberkati. Gak bisa gagal. Ya. Dan tetap yang terakhir saya itu bilang, dengan itu di slide terakhir saya tulis apa? Dipakai mesti lupa bahasa Inggrisnya mesti remain in this love. Tetaplah berada di dalam kasih Tuhan. Itu aja. Dari awal sampai akhir. Kau dikasihi, Tuhan, biarpun kau di padang gurun, Tuhan tidak cabut kasihnya. Kau balik, kembali ke situ. Jangan mengandalkan, memberhalakan kekuatan diri sendiri. Jangan memberhalakan ajaran agamawi. Jangan memberhalakan kemampuanmu mengerti ayat Alkitab. Tapi kau mentuhankan Tuhan dan bergantung sama kasihnya. Ya. Nah sebentar, sampai sekian, sebentar kita akan berdoa, terus kita akan melakukan perjamuan kudus ya, ini minggu pertama. Dan kita nggak perjamuan kudus itu artinya apa? Untuk mengingat kasih Tuhan. Cuma satu tujuannya. Bukan makan roti dan anggur saja. Tapi ujungnya adalah untuk mengingat kasih Tuhan. Kembali semua. Dari ujung ke ujung. Tuhan ingin kita tetap berada di kasih-Nya. Di dalam kasih-Nya jangan takut akan apapun. Kau akan diberkati luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang begitu dahsyat, Kau begitu besar. Dan Bapa, Kau sendiri yang menjaga kami, Kau melindungi kami ya Tuhan karena kami ya tetap dikelilingi oleh hal-hal yang kurang baik ya Tuhan, agar kami tidak bergantung pada ajaran agamawi, kami tidak bergantung pada nabi palsu. Dan kami tidak bergantung pada kekuatan diri kami sendiri, tapi kami hanya bergantung pada kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang sempurna, dan Kau adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang menjaga, dan Kau yang akan menjadi guru kami. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu, kami akan mengingat kasih-Mu dengan perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya. Jadi di 1 Korintus 11 ayat 23 ya, dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dia menjadi korban bakaran. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita makan bersama roti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu di ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ya. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, menjadi peringatan akan kasih Tuhan. Mari kita minum bersama cawan ini, anggur ini, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu. Dan Kau begitu mengasihi kami sehingga Kau selalu mengingatkan kami ya Tuhan.
untuk selalu mengingat kasih-Mu, agar kami selalu berada di dalam kasih-Mu yang sempurna. Dan kami selalu berada di dalam kerajaan surga. Kami selalu berada di dalam kerajaan-Mu. Kami selalu berada di dalam tanah perjanjian. Diberkati dengan luar biasa dalam segala hal. Dan menjadi berkat bagi semua di sekeliling kami juga. Termasuk keluarga kami, termasuk anak kami, teman kami, dan semuanya. Karena begitu besar kasih-Mu. Dan tidak akan gagal. Karena Engkau adalah Tuhan. Yang tidak ada yang dapat yang Kau tidak lakukan. Tidak ada yang mustahil bagimu, dan begitu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu, dan kami bersyukur kami sudah meninggikan Engkau, Kau sudah meninggikan diri-Mu dalam kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, sekian dari kita semua. Happy Sunday. Nanti jam 2 ada Sunday, ada jam 2 ada Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Jam 2 Happy Sunday. Hello Enda. Happy Sunday. Happy Sunday.